Halo guys, kali ini aku mau ngebahas tentang materi gelombang cahaya. Tentunya nggak sendiri dong, ditemani bareng Echa dan Mutia yang cantik-cantik ini. Hai Mutia. Hai. Hai Echa. Hai. Oke, sebelum masuk nih, aku mau tanya dulu deh sama kalian. Boleh nggak nih? Yang pastinya boleh dong. Oke, aku pengen tanya tentang gelombang cahaya. Guys, kalian sebelumnya penasaran gak sih kenapa cahaya itu didefinisikan sebagai gelombang? Emangnya cahaya bisa bergetar ya? Oke Wah, sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin kita bahas dulu ya definisi dari cahaya dan gelombang itu apa. Jadi, gelombang sendiri jika didefinisikan secara singkat adalah getaran yang merambat. Namun, sebuah getaran belum tentu gelombang dan perlu diingat ya, kalau yang dimaksud dengan merambat itu hanya energinya saja, bukan materinya. Contohnya, kalau kamu lagi di pinggir pantai dan kamu coba taruh pelampung, nantinya gelombang air laut yang perlahan-lahan menarik benda tersebut ke tengah. Pelampung akan tertarik ke tengah karena energi dari gelombang air laut. Bukan air lautnya yang pindah, bukan? Bener juga ya. Terus kalau cahaya itu apa, Cah? Sedangkan untuk cahaya, pasti tahu kan kalau fungsi cahaya dalam hidup pada dasarnya ya menerangi hidup. Kayak dia menerangi hariku ya. Oke, back to topic. Namun, sebenarnya manfaat cahaya sendiri jauh lebih banyak dari itu. Kalau kalian search kata cahaya di Google, pasti hampir semua mendefinisikan cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Oke. Dari tadi kan Kak Alexa nih yang ngomong. Sekarang aku mau tanya sama Kak Mutia. Apa sih gelombang cahaya itu? Oke, gini Wah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Alasan kenapa cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medium elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Bentar, Mut. Kenapa sih harus tanpa medium? Karena di antara matahari bumi ada ruang hampa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Oh, gitu. Aku mau nanya lagi nih. Setiap gelombang kan punya sifat-sifat ya. Nah, kalau gelombang cahaya punya sifat apa aja sih? Gelombang cahaya memiliki 6 sifat, yaitu 1 merambat lurus, 2 dapat dipantulkan, 3 dapat dibiaskan, 4 dapat diuraikan, 5 dapat diserap, dan 6 dapat disearahkan. Namun di sini, aku dan Mutia hanya ingin menjelaskan 4 sifat dari gelombang cahaya. Karena kalau banyak-banyak ya tidak dapat didefinisikan seperti sikap dia ke aku. Sifat yang pertama, merambat lurus. Sifat cahaya yang satu ini sepertinya merupakan sifat yang paling umum, yang paling mudah kamu temukan. Secara natural atau alamiah, cahaya akan memiliki arah rambat yang lurus. Jika ingin membuktikannya, kamu bisa mencoba menyalakan senter, laser, atau flashlight di ponsel pintar. Cahayanya dapat berubah jika ada gangguan dari faktor eksternal seperti medium rambatan atau dari pergerakan sumber cahaya. Sifat yang kedua adalah dapat dipantulkan atau refleksi. Bentuk pantulannya berbeda tergantung bidang yang dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, jenis pemantulannya dibagi menjadi 2, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. Untuk permukaan datar seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan seutuhnya. Sedangkan untuk permukaan yang tidak rata seperti batu, maka cahaya akan dibiarkan. Sifat yang ketiga yaitu dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias dan besarnya perubahan arah yang dihasilkan tergantung dengan indeks bias kedua mediumnya. Contoh yang paling sering ditemukan adalah sedotan dalam gelas berisi air yang terlihat seakan-akan patah. Hal ini dikarenakan udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda. Sifat yang keempat yaitu dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda setelah melewati sebuah medan pembias seperti prisma yang terbuat dari bahan gelas bening atau yang sering kita temui sehabis hujan yaitu pelangi.
Oke, semoga teman-teman paham ya kenapa cahaya itu bisa disebut gelombang dan apa aja sih sifat-sifatnya. Makasih untuk yang udah nonton and see you next time. Dasarnya yang menerangi hidup. Kayak menerangi hati-hati. Kan atau refraksi? Refraksi. Sebut ke tengah. Kelupa sih.